Shalom, selamat pagi dan salam sukacita buat seluruh jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dimanapun saat ini berada. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Reso Sutoyo pada hari ini Rabu tanggal 16 April 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Lukas pasal 19 ayat 45 sampai dengan 46. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Dungi dibongoti Yesus ma joroi, di pabali ma siani akka si panggadis, ni nama madok nasida. Natar surat do, bagas pertanyaan do bagasu, hape gabeliang padoboa doi di baik kamu." Demikian firman Tuhan. Bait Allah adalah rumah doa. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, ketika Yesus tiba di Yerusalem, ia melihat bait Allah yang seharusnya menjadi tempat kudus untuk beribadah telah berubah fungsi. Pada waktu itu, bait Allah telah dipenuhi pedagang dan para penukar uang yang mengambil keuntungan dari para peziarah yang datang beribadah kepada Allah. Melihat ini, Yesus bertindak tegas, mengusir para pedagang dan menegaskan bahwa rumah Tuhan seharusnya menjadi rumah doa, bukan sarang penyamun. Dalam konteks ini, bahwa bait Allah seharusnya menjadi tempat ibadah, tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun, kehadiran para pedagang dan penukar uang mengubah fungsi bait Allah menjadi tempat mencari keuntungan. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, penyalahgunaan fungsi bait Allah, Yesus bertindak tegas untuk mengembalikan fungsi bait Allah kepada yang sebenarnya. Yesus mengusir para pedagang itu dan membersihkan bait Allah dari para penyamun. Yesus dengan tegas berkata, "Rumahku adalah rumah doa." Sangat-sangat penting menjaga kemurnian dan tujuan sejati dari ibadah dan tempat ibadah. Bait Allah adalah tempat orang untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Dan di sanalah tempat perjumpaan kita dengan Allah. Ketika di dalam bait Allah itu telah terjadi penyalahgunaan fungsinya, maka tidak akan ditemukan lagi kemurnian dalam ibadah. Padahal tujuan orang datang ke bait Allah adalah untuk beribadah dan bertemu dengan Tuhan Allah. Itulah sebabnya Yesus membersihkan bait Allah itu, agar fungsi bait Allah itu benar-benar menjadi tempat orang yang beribadah
kepada Tuhan, tempat berdoa, tempat bertemu dengan Tuhan Allah kita. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, kita meyakini bahwa gereja adalah tempat kita beribadah, tempat perjumpaan kita dengan Tuhan kita. Perlu kita ingat bahwa Yesus akan bertindak tegas kepada orang-orang yang menyalahgunakan fungsi dari gereja itu. Ketika ada orang yang mencari keuntungan dari gereja, Tuhan akan marah dan akan mengusirnya. Untuk itu, marilah kita menjaga kemurnian fungsi sejati gereja kita, menjadi tempat kita beribadah, tempat kita untuk berjumpa dengan Allah kita. Jagalah kemurnian dan kekudusan diri kita, dan jadikanlah diri kita menjadi rumah doa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Bimbinglah kami untuk tetap menjaga diri kami, agar kami dapat menjaga kemurnian rumah-Mu menjadi tempat bagi kami untuk beribadah dan bertemu dengan Engkau. Lindungi dan berkati kami hari ini. Berikanlah kehidupan kepada kami hari ini. Terimalah doa permohonan kami ini. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Salam.